Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari mata kuliah MPPL. Di video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pekerjaan kami untuk tugas ulangan tengah semester mengenai aplikasi kami yang kami rancang. Pertama-tama, perkenalkan nama saya sendiri sebagai moderator Agung Panjari Nandar. Lalu ada anggota kelompok Ihsanuddin Akbar dan Farhan Afrizal Mutakin. Baik, saya Ihsanuddin Akbar akan menjelaskan tentang aplikasi berbasis AI sebagai media informasi dan pembelajaran mengenai trading dan investasi. Yang pertama adalah potensi dan permasalahan. Informasi dalam dunia ekonomi dapat membantu pengusaha atau perusahaan menentukan pilihan yang tepat serta efisien untuk menguasai mayoritas pasar. Analogi tersebut dapat diterapkan kepada dunia trading, khususnya industri saham. Minimnya informasi membuat kita sulit menentukan sektor dan emiten apa yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Informasi dapat membantu pengguna sebagai teka-teki yang harus diselesaikan agar dapat diambil kesimpulannya. AI tidak seperti manusia, mereka tidak membutuhkan istirahat. Hal inilah yang memicu ide tersebut dapat muncul. Perbedaan zona waktu membuat kita yang berada di bagian zona waktu Indonesia berbeda dengan bagian zona waktu Amerika Serikat. AS yang menjadi kiblat ekonomi membuat kita yang berbeda zona waktu mendapatkan informasi lebih lambat dari zona waktu di sekitarnya. Oleh karena itu, teknologi AI yang sedang berkembang pesat dapat dimanfaatkan untuk menangani masalah zona waktu tersebut. Bukan hanya zonasi waktu, banyak para pemula yang kurang pengalaman dan ilmu sehingga membuat mereka merasa takut akan kerugian. Hal ini membuat kami ingin menghadirkan media pembelajaran yang dibantu oleh teknologi AI. Selanjutnya, mengapa permasalahan harus diselesaikan? Masalah utama para trader dan investor adalah arus tren pasar dan ekonomi global, khususnya negara barat sebagai titik acuan. Ada kalanya kita sampai menganalisis pasar sampai malam hari, kemudian muncul berita bahwa variabel A menjadi ancaman ekonomi, dan di saat yang bersamaan kita sudah selesai menganalisis pasar, akan tetapi harus merevisi kembali hasil analisis kita. Oleh karena itu, kita bisa memasukkan berbagai macam fitur pada produk kita nantinya. Contohnya analisis pergerakan arah suatu emiten. Meningkatnya para pemain di industri ini membuat industri ini semakin maju. Hal inilah yang ingin kami berikan kepada para pemula, memberikan mereka materi yang membuat mereka siap terjun di industri ini. Selanjutnya, produk sistem teknologi informasi yang serupa di pasaran. Grup kelas trading berbayar. Kelebihan, mereka memberikan emiten apa saja dan sektor apa saja yang sedang naik daun. Kekurangan, kelas trading berbayar biasanya membutuhkan biaya berlangganan atau pembayaran satu kali yang cukup tinggi. RTI bisnis. Kelebihan, dapat monitor laju pergerakan harga saham. Dapat melihat berita tentang perusahaan yang ingin dituju. Kekurangan, berita tersebut disaring setelah ditulis oleh media Indonesia. Aplikasi ajaib. Kelebihan, fee broker relatif rendah dibandingkan dengan mayoritas sekuritas lainnya. Tampilan antarmuka yang bersih, informatif, dan ramah pengguna membuatnya mudah digunakan oleh investor pemula. Kekurangan, metode pembayaran reksadana masih sangat terbatas. Dalam hal ini, ajaib masih kalah dibandingkan aplikasi lain seperti Bibit. Aplikasi ajaib kadang error dan lag saat jam bursa sedang ramai. Selain itu juga banyak ditemukan bug aplikasi. Sebutkan nilai tambahan atau kelebihan yang tidak dimiliki oleh produk serupa. Efisiensi dan kecepatan. Kita tidak perlu mengerjakan banyak pegawai untuk produk ini karena basisnya dari AI. Bukan hanya itu, kita juga dapat memberikan pergerakan arah tren dengan analisis dari AI. Bisa juga menjadikan produk ini sebagai produk gratis, akan tetapi diisi dengan fitur langganan berbayar untuk membuka beberapa fitur. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Siapa yang akan menggunakan produk Anda tersebut?
trader dan investor menjadi target utama untuk menjadi pengguna. Akan tetapi ada banyak pihak dari media informasi yang kemungkinan akan menggunakan produk kita. Hal ini berdasarkan produk value milik kita efisien dan cepat. Usia dari trader dan investor cenderung beragam. Bahkan anak di bawah umur 17 tahun pun dapat berinvestasi. Jelas atas nama orang tua mereka atau kerabat keluarga mereka. Kita juga berharap agar generasi muda bisa mulai dan berani investasi atau trading. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tabel Javelin Board. Kita langsung saja mulai ke eksperimen pertama. Pertama itu siapa customer kami atau siapa yang kami target untuk aplikasi ini gitu. Jadi pertama itu kami memiliki dua target. Pertama adalah trader dan investor. Nah, kenapa aplikasi ini bisa ada gitu, kayak ada ide dari mana gitu. Nah, idenya itu dari masalah yang terjadi di investor atau trader gitu. Nah, masalahnya itu apa? Terlambatnya trader atau investor mendapatkan informasi mengenai ekonomi global, khususnya dari wilayah barat sebagai acuan atau kiblat ekonomi global. Seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat misalkan terjadi suatu ekonomi, maka akan kemungkinan besar berdampak kepada negara kita sendiri kayak gitu. Nah, masalahnya adalah si informasi tersebut itu kadang-kalanya terlambat untuk datang ke negara kita seperti itu. Jadi kita agak sedikit susah untuk processing waktunya untuk proses ya identifikasi permasalahannya dan tindakannya seperti itu. Nah, lalu muncullah risiko asumsinya. Risiko asumsinya itu adalah karena perbedaan zonasi waktu. Sudah jelas kan itu. Wilayah bumi bulat kan seperti itu. Jadi kalau misalkan di kita siang, di mereka malam, dan begitu pun sebaliknya. Nah, oleh karena itu hanya itu bisa terlambat seperti informasinya, seperti yang ada di masalah yang dimaksud di sini. Lalu kami memakai metode Google Form dan ya kami akan tunjukkan saja langsung hasilnya, walaupun hasilnya akan sedikit diperbedakan antara tabel ini dan tabel yang di bawah seperti itu. Saya akan bahas juga di tabel yang di bawah soalnya. Google Form dengan presentasi sukses di atas 80%. Dan kami bersyukur karena ini mencapai target minimum kami di 80% karena jumlahnya lumayan banyak juga. Maaf. Nah, lalu apa sih hasilnya dan pilihan kami gitu? Kami benar dalam asumsinya, atau di asumsi kami benar gitu karena perbedaannya si waktu, dan maka otomatis si trader atau investor itu terlambat untuk mendapatkan informasi kan seperti itu. Lalu apa sih sisinya gitu? Ya di sisinya ya kami belum bisa menyelesaikan ini kayak gitu. Di eksperimen pertama itu kayaknya susah ya untuk dapatin solusi gitu karena kami juga mendapatkan masalah yang baru. Lalu kami pelajari itu, kami mendapatkan masalah baru yang jelas kan, yang dirasa tadi session. Apa yang kami pelajari di sini, banyak orang yang takut untuk terjun pada industri ini gitu, walaupun mereka memiliki informasi, mereka tidak bisa mengolahnya dengan benar kan seperti itu. Karena permasalahan ini kami pun membuat lagi eksperimen kedua, dan eksperimen kedua ini kami mendapatkan jumlah customer. Siapa yang kami target itu pertama ada trader, investor, dan pemula. Pemula itu cenderung entah ini mereka udah memiliki banyak pengalaman atau enggak seperti itu. Maksudnya pemula di sini tuh mereka orang yang takut gitu untuk terjun ke industri ini karena ya balik lagi ini dengan uang dan ada risiko loss besar dan ada risiko win besar karena high risk high return kan konsepnya. Lalu masalahnya itu apa? Nah, masalahnya itu banyak pemula yang belum memiliki pengalaman dan ilmu yang cukup untuk terjun pada industri ini sehingga mereka takut untuk itu dimaksud adalah mereka untuk terjun, untuk mereka tuh masuk gitu ke suatu emiten untuk mendapatkan pengalaman ataupun informasi tentang ya yang penting pengalaman lah untuk mereka seperti itu permasalahannya. Lalu kami juga mendapatkan solusi untuk ini di eksperimen kedua, tapi kita akan bahas setelah kita bahas yang kedua di bawah ini. Lalu risiko asumsinya itu apa? Nah, risiko asumsinya itu karena minim pengalaman dan ilmu dan pengalaman gitu, para pemula itu cenderung tersesat dan takut untuk terjun pada market. Tersesat dimaksud di sini itu adalah beberapa ikut untuk kayak kelas berbayar yang notabene itu kayak nggak nguntungin gitu, malah malah merugikan. Dan karena kadang-kadangnya mereka merugikan walaupun sudah ikut kelas berbayar kayak gitu, kadang-kadangnya mereka takut untuk terjun pada itu. Nah, lalu kami melakukan metode yang sama seperti sebelumnya, memakai Google Form dan presentasi sukses di atas 80%. Sudah jelas. Dan kami berhasil untuk itu. Untuk mendapatkan dari 80%, kita akan lihat presentasinya yang ada di tabel nanti di bawah.
Lalu solusinya itu apa? Nah, kami membuat aplikasinya jelas ya kan, aplikasinya dibuat gitu. Lalu mendapatkan patent dari pihak broker-broker besar untuk mengembangkan aplikasi atau mendapat fitur untuk membantu user. Kenapa kami menggandeng broker-broker besar kayak gini? Ya karena itu lebih mudah dan kami pun lebih mudah untuk menguatkan posisi kami gitu di market pasar. Bukan hanya itu, kami juga bisa independen dan bukan hanya independen ya, kayak kami kerjasama dengan pihak mereka kan kayak gitu. Karena kadang-kadangnya pihak dari mereka pun mendapatkan news-news dari pihak-pihak lainnya, tapi nggak secepat yang kami buat gitu, karena kami kan memakai teknologi AI, jadi ya basicnya kayak informasinya muncul ya udah di kita juga langsung muncul seperti itu, kayak nggak itu copy paste atau copywritingnya itu. Nah, oleh karena itu, kenapa pakai gandeng broker? Karena beberapa aplikasi itu broker tuh nggak membuat mereka kayak gini. Contohnya ada salah satu trading view. Trading view itu untuk menunjukkan chart dan kadang-kadangnya itu untuk melihat yang namanya pola technical analysis ya. Technical analysis itu penting karena beberapa trader itu memakainya seperti itu. Nah, karena aplikasi trading chart itu karena terlalu kompleks, mereka pun akhirnya menggandeng yang namanya trading view. Mereka memakai trading view dan dimasukkan ke aplikasi mereka seperti itu. Kami juga ingin menggunakan konsep yang sama atau analogi yang sama seperti yang terjadi pada trading view dan bekerja sama dengan broker-broker tersebut. Lalu Masalah utama yang diangkat dan asumsi-asumsi risiko yang terjadi. Ada beberapa masalah yang terdiri dari masalah utama dan beberapa submasalah lainnya. A. Masalah utama. Keterlambatan media informasi dalam menyampaikan informasi atau berita dari wilayah lain, khususnya di luar benua. Karena perbedaan zonasi waktu membuat kita terlambat dalam mendapatkan informasi terbaru. B. Submasalah. Yang pertama, banyak pengguna yang berharap bahwa aplikasi dapat memprediksi arah tren untuk kebutuhan trading. Yang kedua, banyak juga anak-anak muda yang ingin mulai belajar mengenai dunia saham. Oleh karena itu, kami juga ingin menambahkan fitur belajar berbasis webinar. voltage dan hasil yang dihasilkan ini. Ini responden kami tidak akan memberikan informasinya secara detail ya karena kerahasiaan juga dan beberapa hal lainnya. Meski asumsi, nah ini minimalnya itu seharusnya itu 130 per 163 atau 80%-nya. Ini juga sama. Nah, di sini itu adalah seharusnya itu valid. Ada yang di bawah. Nah, ini. Jadi di main assumption pertama yang valid itu 133. Yang tidak valid itu 30. Lalu main assumption kedua yang valid itu 144 dan tidak valid itu 19. Ya, asumsi risiko yang pertama itu kan yang keterlambatan waktu ya. Lalu yang kedua itu dan yang asumsi yang pertama diterima kan karena ya keterlambatan waktu kan ini juga di atas 80% karena 130 kan minimalnya 130 per 163. Nah, di main assumption pertama ini validasinya ada 133 berarti ini di atas 80% otomatis. Lalu ada yang namanya assumption kedua karena ini yang pertama dan kita di ACC ini. Jadi yang pertama juga paling masalahnya dan ada sekian asumsinya valid. Lalu yang masih main ke asumsi kedua. Nah, yang valid itu ada 144. Ini lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Ini di atas 80% sekian. Oh, saya tidak salah. Yang tidak boleh 19. Nah, karena kita harus mengambil asumsinya ini antara yang terbaik gitu, yang dimana yang lebih banyak validnya kan, dibanding yang tidak valid. Oleh karena itu, kami pun mengambil MVP dari antara kedua asumsi ini yang MVP adalah asumsi yang kedua, yang mana itu nah ini asumsi yang kedua itu yang banyak pemula yang belum memiliki pengalaman dan yang cukup untuk terjun pada industri ini. Tapi kami pun mungkin kalau jika ngebuat aplikasinya mungkin jika di idenya kami akan terus menambahkan yang ini juga sama karena semakin cepat informasi yang kita dapat semakin banyak waktu yang kita punya untuk memproses informasi tersebut dan kita bisa mempersiapkan segala macam situasi atau jawaban dari hal-hal yang bisa berdampak dari informasi tersebut atau berita tersebut. Oke, mungkin cukup sekian dari saya sendiri dan akan dilanjut untuk pembahasan lainnya oleh anggota kelompok lainnya. Terima kasih. Solusi pasti yang diinginkan atau dibutuhkan. Tentu kami ingin membangun aplikasi tersebut bukan hanya saling membantu dan membentuk suatu sektor ekonomi yang baru. Kami juga dapat membantu generasi muda lebih paham akan keuangan.
meningkatkan pengetahuan serta pengalaman mereka di bidang ini, membuat mereka siap terjun, dan diharapkan bisa ikut membantu sesama, khususnya kepada para pemula atau yang baru bergabung. Yang terakhir, kategori segmen customer atau pengguna yang pasti akan menggunakan: trader, investor, dan para pemula. Bukan hanya perorangan, namun organisasi pun dapat menggunakan aplikasi ini untuk menjadi sumber acuan yang terverifikasi. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.